Dengan sukacita saya terus ingin berbicara firman Allah dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Saya ingin bicara tentang bagaimana hidup orang percaya di bawah pimpinan, kuasa, dan penyertaan Roh Kudus. Rasul Paulus memberikan penegasan di dalam Galatia pasal 2, 19 bagian akhir sampai dengan 20. Demikian, aku hidup, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, hidup kita telah menjadi milik Kristus. Semestinya kita telah menyerahkan diri sepenuhnya di bawah pimpinan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Jikalau Yesus yang adalah pemilik kita menjadi pemimpin atas hidup kita, maka sepenuhnya hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu seharusnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita adalah milik Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam hidup kita untuk menolong kita hidup seturut dengan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup oleh Roh, ia hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Jadi semestinya sebagai orang-orang percaya pada Yesus Kristus, hidup kita sepenuhnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita jikalau hidup kita sepenuhnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Saya ingin memberitahukan ciri-ciri hidup orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus sebagaimana yang ditegaskan di dalam Galatia pasal yang kelima, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu saja hidup orang Kristen akan nyata buah-buah Roh Kudus. Ciri-ciri hidup di bawah pimpinan Roh Kudus: kasih akan menguasai atas semua sepak terjang hidupnya. Kasih akan menguasai seluruh sepak terjang hidupnya. Hatinya selalu dipenuhi dengan sukacita, dan sukacita itu terpancar dari wajah hidupnya yang selalu bersinar. Dalam keadaan apapun ia selalu tenang dan tersenyum, karena damai sejahtera menguasai dan memelihara hati dan pikirannya. Inilah sukacita dan indahnya hidup sebagai orang percaya. Karena ada di hal penting yang dianugerahkan kepada kita oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini merupakan potensi luar biasa, kualitas hidup yang digerakkan dan dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari dalam lubuk hati kita, dan kemudian menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan kita, yaitu sampai kemudian seluruh sepak terjang hidup kita dikuasai oleh kasih. Kita selalu memancarkan sukacita oleh karena sukacita yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Lalu dalam keadaan apapun kita selalu penuh dengan damai sejahtera. Jadi 3 buah roh pertama dalam kehidupan setiap orang percaya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan ketiga-tiganya saya ingin katakan lagi, itu merupakan gift, anugerah, pemberian dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Sehingga mestinya sebagai orang percaya tidak mungkin hidup tanpa kasih. Tidak mungkin sukacita itu hilang dari hidupnya, dan juga damai sejahtera. Dikatakan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia dengan segala isinya akan sirna, akan lenyap. Anugerah Allah dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, damai sejahtera tidak akan pernah.
habis, tidak akan pernah pudar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tepatlah jikalau setiap orang percaya selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.